Mendengar kata Shaolin, pasti yang terlintas di kepala Anda adalah biksu dengan kepala botak dan jago kungfu. Banyak film-film yang menggambarkan kehebatan jurus kungfu opera pendekar Shaolin ini. Bukan hanya di film-film, para biksu pendekar Shaolin itu juga sering mempertontonkan jurus-jurus kungfu mereka di berbagai pertunjukan. Berdiri dengan satu jari tangan, melakukan berbagai akrobat hingga kemampuan menggunakan pedang, mereka pertontonkan dengan hebatnya. Ada asap karena ada api. Rumor tentang kehebatan para pendekar Shaolin ini tentu tidak akan beredar luas jika tak ada penyebabnya. Ternyata kehebatan para pendekar Shaolin ini memang nyata adanya. Banyak orang yang telah menyaksikan sendiri atraksi mereka. Oleh karena itulah para produser film tertarik dan mengangkatnya menjadi film dan kemudian laris. Begitu juga para penyelenggara pertunjukan sering mengundang para pendekar Shaolin ini untuk dipertontonkan. Untuk menguasai berbagai kemampuan yang dimiliki oleh para biksu Shaolin ternyata tidak mudah. Mereka harus melewati berbagai latihan keras. Bentuk-bentuk latihan keras mereka, jika dilihat oleh orang biasa pasti dikira penyiksaan. Tak semua orang mampu menjalani latihan berat tersebut. Mau tahu apa saja bentuk latihan keras mereka agar bisa menjadi pendekar Shaolin? Berikut ini kabar selengkapnya. Dalam film-film kungfu kita sering melihat pendekar bisa lompat dengan melesat dalam jarak yang sangat jauh. Mereka juga bisa mendarat di dedaunan yang ukurannya sangat kecil. Berlari di atas permukaan air juga bisa dilakukan oleh pendekar Shaolin tersebut. Ternyata teknik meringankan tubuh benar-benar ada di dalam latihan Shaolin. Teknik meringankan tubuh tersebut diberi nama Jinsensu. Mungkin hasilnya tidak akan sespektakuler di film-film, tapi minimal bisa mendekati. Untuk bisa memperoleh teknik meringankan tubuh ini, para pendekar akan berlatih dengan tempayan dari tanah yang berisi air serta beban di punggung mereka. Para biksu yang sedang belajar teknik meringankan tubuh ini akan membawa beban di punggung mereka dengan berat 2 kiloan. Kemudian mencoba berjalan di atas bibir tempayan tanah liat yang berisi air. Mereka akan berusaha agar tidak jatuh. Air berguna untuk membantu kestabilan tempayan. Semakin hari isi tempayan dikurangi sedikit demi sedikit. Lama-lama para pendekar yang sedang berlatih tersebut berjalan di atas tempayan kosong dengan beban yang makin ditambah. Berkat latihan ini seorang biksu ahli mampu berlari menyeberangi danau hanya dengan menapak pada lempengan kayu tipis yang terapung. Paku yang tertancap di dalam kayu tentu susah untuk dicabut. Apalagi kalau ukuran paku tersebut cukup besar. Orang biasa untuk mencabutnya tentu butuh alat yang dinamakan tang atau catut. Pakai tang ini pun mencabut paku yang sudah tertancap di dalam kayu itu pun bukan hal yang mudah. Butuh tenaga dan keahlian yang cukup. Para pendekar Shaolin menggunakan cara yang berbeda untuk mencabut paku ini. Mereka hanya menggunakan 3 jari, 2 jari atau bahkan 1 jari. Sangat mencengangkan bukan? Berusaha mencabut paku dengan jari saja tanpa alat khusus. Apalagi jika ukuran paku besar seperti terlihat pada video. Kemampuan mencabut paku dengan tangan kosong ini mereka latih secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Mulai dari paku kecil hingga paku besar. Tujuannya adalah agar jari-jari mereka mempunyai kekuatan yang setara dengan bagian tubuh lain. Di beberapa teknik self-defense online, jika diserang orang maka kita dianjurkan untuk memukul bagian-bagian paling lemah dari penyerang kita. Salah satunya bagian paling lemah dari laki-laki adalah di bagian testisnya. Testis ini merupakan organ penting untuk reproduksi dan letaknya di luar kerangka tubuh manusia. Karena tak ada pelindungnya sama sekali, ketika terkena pukulan maka sakitnya akan terasa. Mulas-mulas dan mual pasti dirasakan oleh orang yang dipukul di bagian tersebut. Sehingga korban yang diserang punya kesempatan untuk lari menyelamatkan dirinya. Mungkin karena tak ingin menjadi titik terlemah, para biksu Shaolin mencoba melatih bagian ini sehingga lebih kuat dari testis orang biasa. Untuk itu mereka berlatih dengan teknik yang dinamakan men dan gong. Caranya mereka harus memukul testisnya sendiri dengan jari berulang kali. Ketika tidak terasa sakit, pemukulannya pun diganti dengan batu giling. Jika sudah tak sakit juga, kemudian testis tersebut dipukul,
ditendang dan diperlakukan dengan cara-cara ekstrim lainnya. Setelah bertahun-tahun latihan, testis yang lunak tersebut mampu mengangkat batu besar tanpa rasa sakit. Pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika jempol kakimu yang tanpa sepatu, tanpa sengaja menendang kaki meja? Rasa sakitnya luar biasa dan tidak tertahankan. Baru membentur kayu saja sakitnya sudah luar biasa. Apalagi jika membentur batu. Bisa jadi mata kita jadi merem-melek karena menahan rasa sakit ketika kaki kita membentur sesuatu. Bagi kita sakitnya luar biasa, tapi tidak bagi orang-orang yang sedang berlatih di Shaolin ini. Mereka setiap hari berlatih menendang batu dengan kaki telanjang, mulai dari batu yang kecil sampai batu yang lumayan besar. Tujuannya agar kaki mereka keras dan kuat ketika berbenturan dengan sesuatu. Jika sudah terlatih, maka tendangan yang dilakukan oleh jago kungfu Shaolin ini bisa mematikan. Batu saja ditendang tidak terasa sakit. Menendang kepala manusia tentu hal yang mudah bagi mereka. Orang menyerang tubuh kita bisa dengan apa saja dan di bagian mana saja. Jika kita dipukul di bagian perut, tentu rasanya akan sakit. Di perut ada usus, lambung, serta hati. Bagian depan perut tidak terlindung oleh tulang. Karena itu jika dipukul keras, organ-organ dalamnya akan langsung kena. Agar tak menjadi titik lemah, maka para jago kungfu Shaolin tersebut juga melakukan latihan untuk memperkuat perutnya. Mereka pertama-tama menyentil perut dengan jari-jari sendiri. Setelah terbiasa, mereka kemudian memukul perut dengan tangan. Latihan kemudian ditingkatkan lagi dengan memukul perut dengan kayu. Jika sudah terbiasa, perut pun tidak akan terasa sakit meskipun dipukul dengan palu. Latihan ini disebut dengan Tie Niu Gong. Belajar dengan teman seumuran sih biasa, tapi belajar bersama pohon besar, itulah yang dilakukan murid-murid Shaolin yang sedang berlatih. Untuk memperkuat tubuh, mereka berlatih dengan cara sederhana tapi aneh. Tiap murid diminta untuk memeluk pohon besar sekuat-kuatnya. Setelah itu mereka diinstruksikan untuk menggoyang-goyang pohon sampai beberapa daun jatuh. Jika pohonnya sudah besar, tentu perlu tenaga yang kuat untuk menggoyangnya. Oleh karena itu, para murid belajar menggoyang pohon dengan ukuran yang bertahap. Mereka yang telah berlatih lama dapat mencabut pohon berukuran lumayan besar hingga akar-akarnya. Sepertinya pendekar Shaolin ini tidak butuh gergaji mesin untuk menebang pohon. Cukup dipeluk dan dicabut. Tentu saja untuk ukuran pohon tertentu.